Sallallahu ala Muhammad. Surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk ini memiliki keistimewaan. Di dalam hadis yang kita baca disebutkan apa keistimewaannya? Hiyal mani'atu min adzabil qabri. Dapat menghalangi, mencegah orang yang membacanya daripada azab kubur. Jadi orang yang membaca surat Tabarak, surat Tabarak ini menjadi tameng, menjadi benteng, menjadi penghalang dia daripada siksa kubur. Tapi bukan hanya itu, dalam riwayat yang lain disebutkan, disebutkan di situ, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wal Hakim dari hadisnya Abi Hurairah, man qara'a minal Qur'an suratun salasuna ayah. Ada di dalam Al-Qur'an surat yang jumlah ayatnya 30. Ada di dalam ayat Al-Qur'an yang jumlah ayatnya itu 30 dari satu surat. Yang mana syafaat lirajulin hatta ghufira lahu. Surat yang berjumlah 30 ayat dari Al-Qur'an ini akan menjadi penolong. Bagi siapa? Bagi seseorang yang membacanya, sehingga ia mendapatkan ampunan dari Allah, atau sehingga ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dijelaskan di situ surat apa yang jumlah ayatnya itu 30 dari Al-Qur'an, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dalam riwayat yang lain disebutkan akhrajan Nasa'i min hadits Ibnu Mas'ud. Imam Nasa'i mengeluarkan hadis ini dari jalan riwayat Imam Ibnu Mas'ud. Man qara'al ladzi tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin mana'ahu Allah biha min azabil qabr. Barang siapa yang membaca alladzi tabaraka atau tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin, setiap malam. Di barang siapa yang membaca surat Tabarak setiap malam, mana Allah, Allah menjaganya, Allah menghalanginya, biha, karena surat Tabarak. Dari apa? Dihalangi dia, dicegah oleh Allah karena surat Tabarak, azabul qabr, dari azab kubur, dari siksa kubur. Makanya Nabi SAW itu menganjurkan kita untuk selalu membaca surat Tabarak ini setiap hari. Setiap hari. Sehingga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, juga mertua dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau berkata, man lam yagra' Tabarak fahuwa junun. Orang yang enggak baca surat Tabarak setiap hari berarti dia adalah orang yang gila. Kenapa dikatakan gila? Ya enggak waras. Ini bisa menghalangi dia, mencegah dia daripada azab kubur, siksa kubur, kok dia enggak mau meninggalkan. Berarti orang gila. Siapa orang yang mau diazab? Siapa orang yang mau disiksa? Enggak ada. Lah ada yang bisa menghalangi siksaan, ada yang bisa menghindarkan dari siksaan, tapi dia nggak ambil, dia nggak pakai. Ibarat orang di medan perang ada tameng tapi dia nggak mau bawa. Dikatakan orang waras apa orang sempurna ini? Perang nggak bawa apa-apa, padahal dia punya tameng supaya menghalangi dia dari senjata, tapi nggak dibawa. Lalu gendeng berarti. Sama dengan orang yang bisa terhindar daripada azab kubur, terhalangi dari siksa kubur, tapi dia nggak melakukannya. Lah apa? Surat Tabarak pendek, hanya 30 ayat.
Hanya 30 ayat. Surat Tabarak. Makanya dianjurkan untuk dibaca setiap hari, sehingga beberapa sahabat seperti sahabat Jabir, beliau mengatakan tidak tidur kecuali setelah membaca Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah dan juga surat Tabarak. Surat Tabarak. Jadi Alif Lam Mim Alif Lam Mim Tanzil atau surat Sajdah dengan Tabarak. Ini tidak tidur kecuali dua surat ini dibaca. Bahkan Imam Tawus berkata, "Anna man qara'a Alif Lam Mim Tanzil wa Tabarak fi lailatin." Barang siapa yang membaca dua surat, yaitu Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Tabarak setiap malam, faka'annama qara'ahuma fi lailatul qadar. Seakan-akan ia membaca kedua surat ini di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau orang membaca itu di malam Lailatul Qadar, dia berarti mendapatkan apa? Ibadah khairun, lebih baik min alfi syahr. Lah ini nggak nunggu Ramadan berarti. Setiap hari kalau kita membaca dua surat ini setiap malamnya, maka kita seperti beribadah di malam Lailatul Qadar yang pahalanya itu khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga Imam Tawus berkata, aku tidak pernah meninggalkan dua surat ini, ya, atau Rasulullah tidak pernah meninggalkan dua surat ini, baik fi safarin, di saat bepergian, au fi hadarin, atau saat berada di dalam kota. Nah, karena itu jangan tinggalkan. Jadi Al-Quran secara keseluruhan memiliki keistimewaan yang tidak bisa kita nilai dengan apapun, tidak bisa kita gantikan dengan apapun. Karena itu pegangi selalu Al-Quran, dan surat-surat tertentu memiliki keistimewaan yang tidak ada pada surat-surat yang lain. Sebagaimana zikir, wirid, masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak sama. Karena itu mudah-mudahan Al-Quran menjadi imam kita, Al-Quran menjadi panutan kita, Al-Quran menjadi penuntun kita untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyelamatkan kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, dan umat Islam yang lainnya dari fitnah-fitnah yang menjauhkan mereka dari ridhanya Allah, dari cintanya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menaungi umat Islam dengan barakah Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan nur cahaya Al-Quran yang bisa menyelamatkan kita semua dari fitnah akhir zaman. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.